Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Nur Sandi dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan profesi keguruan. Perkembangan profesi keguruan Indonesia. Jelas bahwa pada mulanya guru-guru Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan, khusus untuk memangku jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia Nasution tahun 1987, sejarah jelas melukiskan perkembangan guru di Indonesia. Pada mulanya, guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus, yang ditambah dengan orang-orang yang lulus dari sekolah guru atau Wit School yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Karena mendesaknya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu 1. Guru lulusan sekolah, guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. 2. Guru yang bukan guru sekolah, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. 3. Guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. 4. Guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. 5. Guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak, yang berasal dari warga yang penuh mengecap pendidikan. Dalam sejarah pendidikan guru Indonesia, guru perlu mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat ini tidak hanya mendidik anak-anak di depan kelas, mendidik masyarakat, tempat masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun sosial. Namun wibawa guru mulai memudar sejaman dengan kemajuan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keperluan guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Meskipun sekolah guru telah diadakan, namun kurikulumnya masih lebih mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan di sekolah, sedangkan materi ilmu pendidikan psikologi belum dicantumkan secara khusus di dalamnya. Keadaan demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan. Secara perlahan namun pasti, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya. Saat ini lembaga tunggal untuk pendidikan guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek kepribadiannya, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional. Akademi tahun 1999 menyatakan dunia guru masih berselingkuh 2 masalah yang memiliki mutual korelasi, yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak, terutama pengambil kebijakan. 1. Profesi keguruan.
kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gaji akan berimplikasi pada kinerja. 2. Profesionalisme guru masih rendah. Akadum tahun 1999 juga mengemukakan bahwa ada 5 penyebab rendahnya profesionalisme guru. 3. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. 4. Rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. 5. Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlihat. Dengan melihat adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk meningkatkan profesi guru. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyertaan diploma 2 bagi guru-guru SD, diploma 3 bagi guru SLTP, dan sastra 1 atau sarjana bagi guru-guru SLTA. Meskipun demikian, penyertaan ini tidak bermakna banyak kalau guru-guru tersebut secara entropi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyertaan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintahan adalah program sertifikasi. Selain sertifikasi, upaya lain yang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG atau Pusat Kegiatan Guru, dan KKG, kelompok kerja guru, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya. Supriyadis tahun 1998. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, menegakkan kode etik profesi, sertifikasi, meningkatkan kualitas calon guru, timbalan dan lain-lain. Secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah. Di atas faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya, yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah, tetapi jika gaji guru rendah, jelaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Di Amerika Serikat, hal ini sudah lama berlalu, sehingga tidak heran kalau pendidikan di Amerika Serikat menjadi pola anutan negara-negara. Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya membutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan tersebut. Menurut Muhammad Ali dalam Usman, persyaratan guru profesional antara lain: 1. Menuntut adanya keterampilan. 2. Menekan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu. 3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan guru yang memadai. 4. Memungkinkan perkembangan sejalan dan dinamika kehidupan. Adanya kepekaan terhadap dampak permasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Itulah tadi materi singkat yang saya bawakan tentang perkembangan profesi keguruan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.